Shalom Bapak dosen serta kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang kekristenan Indonesia di era Belanda dan nasionalisme Indonesia. Berikut nama anggota kelompok. Gereja di Maluku Selatan pada zaman VOC. Perebutan benteng-benteng Portugis di Belanda dan Ambon terjadi pada tahun 1605 yang dilakukan oleh Angkatan Laut VOC. Tujuan VOC sama dengan tujuan orang Portugis sebelumnya, yaitu mendapatkan monopoli atau hak tunggal untuk perdagangan rempah-rempah. Akibat kebijakan dilakukan oleh VOC adalah perluasan agama Kristen di Ambon Lease dan Banda. Orang Kristen Ambon dijadikan Protestan. Agama yang dimiliki oleh orang Ambon Lease tidak diterima oleh penguasa VOC karena Portugis adalah musuh VOC. Sebab itu, penguasa baru menentukan agama orang Kristen di Ambon Lease harus menjadi Protestan. Hasil ini pemeliharaan kerohanian yang lebih baik di Ambon Lease. Kekristenan semakin berkembang dari 16.000 orang sampai 33.000 orang di akhir masa Portugis. Bahasa dan susunan jemaat. Bahasa yang digunakan untuk semua tulisan adalah bahasa Melayu. Namun di daerah jajahan VOC lainnya menggunakan bahasa Portugis, bahasa Tamil, Sinhala, dan beberapa bahasa suku Taiwan. Bahasa Melayu justru dianggap terlalu biasa sehingga tidak cocok untuk digunakan dalam kebenaran ilahi. Akhirnya 10 tahun pertama pengajaran di sekolah dilakukan dalam bahasa Belanda. Banda merupakan daerah penting bagi VOC, maka jemaat-jemaat Kristen yang kecil itu dilayani oleh 2-4 orang pendeta. Usaha pekabaran Injil tidak berhasil. Setelah pulau-pulau Banda ditaklukkan, sisa penduduk yang sebagian masih beragama nenek moyang mau dibawa kepada agama Kristen. Banda menjadi pangkalan bagi usaha pekabaran Injil di pulau-pulau di sebelah selatan. Tetapi hubungan tersebut hanya terdapat di Ambon Lease. Akibatnya jemaat di Banda agak lemah. Gereja di Sulawesi Utara dan Sanggir Talaut. Dalam tahun 1560-an, agama Kristen mendapat tempat berpijak di Sulawesi Utara dan Kepulauan Sanggir Talaut. Di bagian Kepulauan Sanggir, usaha pekabaran Injil juga mengalami penderitaan karena keadaan politis. Agama Kristen kembali berkembang setelah Spanyol menang atas Ternate tahun 1606. Jemaat di Minahasa dan Sanggir Talaut selama abad ke-17 dan ke-18 tidak bisa menjadi sebaik jemaat di Ambon Lease. Akhirnya, sejak tahun 1789, tidak ada lagi seorang pendeta yang berkunjung ke sana. Gereja dan teologi di negeri Belanda pada abad ke-19 dan ke-20. Organisasi dan metode pekabaran Injil Protestan di Indonesia dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dalam lingkungan gereja Belanda dan oleh perkembangan bidang teologi di negeri Belanda. Sepanjang abad ke-19 dan ke-20, dalam gereja Hervormeth terdapat berbagai aliran dengan pola teologi kerohanian yang berlain-lainan. Tetapi selama abad ke-19 dan 20, gereja Hervormeth semakin merosot. Jumlah anggotanya disebabkan 2 faktor, yaitu makin banyak orang Belanda yang pada waktu sensus penduduk mengaku tidak menganut salah satu agama, dan faktor lainnya karena keluarganya sebagian kaum ortodoks dari gereja itu. Lembaga-lembaga pekabaran Injil Belanda dan utusannya. Pada tahun 1797, di kota perdagangan Rotterdam, sekelompok orang mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap, utusan NZG yang selama periode 1813 sampai 1894 berangkat ke Indonesia berjumlah 95 orang. Lembaga-lembaga baru DZV. Adapun lembaga yang pertama didirikan yaitu DZV atau disebut dengan Dorpsgezinde Zending Vereniging. Pada mulanya
Kelompok gereja Perserikatan DZV mendukung usaha NZG, akan tetapi mereka mendorong untuk mendirikan lembaga pekabaran Injil sendiri karena keinginan memelihara ciri khas gerejanya. Heldring Sendeling Tukang, NZG memakai metode lain dalam pekabaran Injil dengan mengutus tenaga profesional. 10 tahun Heldring bersama panitia tukang Kristennya kembali mengutus 52 orang. Di antaranya 20 orang ke Jawa, 2 ke Irian Barat, dan 8 ke Sangir dan Talaut. Namun usaha pekabaran Injil dengan memakai tenaga sendeling tukang tidak memuaskan. Sesudah tahun 1858, Heldring tidak lagi mengutus tenaga baru. GUIS atau biasa disebut dengan Genootschap van in en Uitwending Zending de Batavia. GUIS berperan dalam menampung dan membantu para utusan Heldring untuk turut mendirikan seminari Depok. Java Komite atau panitia Jawa yang mulanya hanya sebagai sarana pengumpulan uang bagi GUIS, tetapi juga menyediakan diri sebagai lembaga induk bagi mereka. Pada tahun 1880, lembaga tersebut memulai pekerjaan di tengah orang Madura, dan tahun 1903 pekerjaan di Batavia diserahkan kepada NZV. NZV atau Nederlands Zenderling Vereniging didirikan sebagai tindakan protes terhadap aliran modern dalam NZG. NZV mulai menjalankan pekabaran Injil di tengah penduduk Sunda dan Tionghoa di Jawa Barat, dan tahun 1915 di Sulawesi Tenggara. UZV atau disingkat dengan Utrecht Zending Vereniging. Daerah kerjanya terdapat di Irian Barat, Halmahera, Bali, Buru, dan Sulawesi Selatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang NGZV. Didirikan juga lembaga yang bernama NGZV atau Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging pada tahun 1859. Lembaga ini didirikan dengan menganut aliran ortodoks yang berpegang pada teologi Calvinis dan pada ketiga karangan pengakuan iman yang telah diterima gereja Hertford. NGZV memilih Jawa Tengah dan Pulau Sumba sebagai medan kerjanya. Lembaga Zending yang didirikan dalam lingkungan gereja Hertford, yaitu GZB, yang di dalamnya terkumpul sebagian kaum tradisional, khususnya yang kerohaniannya berwarna pietis. Daerah kerjanya yaitu di Tanah Toraja dan Kabupaten Luwu yang sekarang. Berikut lembaga-lembaga lain ada NLGIUZ. Pada tahun 1872, orang Lutheran di Belanda mendirikan NLGIUZ atau Netherlands Lutherans Genootschap voor in en Uitwendig Zending, yakni suatu lembaga Lutheran Belanda untuk PI di dalam dan luar negeri. Berikut pekabaran Injil menjadi tugas gereja. Kaum Ortodoks sebagai yang pertama menjadikan Zending sebagai tugas gereja. Kaum Ortodoks melanjutkan paham teolog Calvinis Belanda abad ke-17 yang telah menegaskan bahwa Zending merupakan kewajiban gereja. Para calon Zending harus memenuhi syarat, yaitu menyangkut kesehatan dan mengenai umur. NZG menetapkan batasan umur 16 sampai 23 tahun bagi orang yang hendak masuk pendidikan Zendeling. UZV pada tahun 1859 menerima orang-orang yang umurnya 25 sampai 30 tahun. NZV memberi batasan usia 18 sampai 24 tahun. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan bukan akademis. Awalnya pendidikan Zendeling belum diatur dengan baik, tetapi mulai tahun 1816 pendidikan diatur baik walaupun oleh Zending Belanda, kecuali oleh gereja Gereformeerd.
Asas ini dipegang sampai tahun 1940-an. Asas tersebut yaitu seorang Zendeling tidak memerlukan pendidikan akademis di bidang teologi atau bidang lain. Zendeling memerlukan orang yang kuat secara fisik. Pola hierarkis dalam hubungan antara Zendeling dengan pengurusnya ini diteruskan dalam hubungan antara sang Zendeling dengan para penghantar jemaat dan guru yang berkebangsaan Indonesia. Bekerja di Indonesia di samping dua badani antara Jerman dan Bala Keselamatan. Pada tahun 1940 ada 12 badan Belanda dan 5 dari luar Belanda. Di antara ke-12 badan di negeri Belanda itu terdapat 4 badan gereja dan 8 lembaga, di antaranya ada 4 yang dalamnya memakai sebutan Gereformer. Sedangkan terdapat 6 yang seluruhnya atau hampir seluruhnya beroperasi dalam lingkungan gereja Hervormd. Selama abad ke-19, kerjasama antara lembaga dan badan Zending tersebut masih sangat kurang. Lembaga-lembaga belum berhasil dileburkan, namun beberapa di antaranya menjalin kerjasama erat dalam sejumlah bidang khusus. Berikutnya gereja dan Zending di Jerman dan Swiss. Para Zendeling yang telah bekerja di Indonesia kebanyakan diutus oleh lembaga-lembaga Belanda. Tetapi ada pula beberapa lembaga di luar Belanda yang bekerja di Indonesia, yaitu Rheinische Mission, Neukirchner Mission, dan Basler Mission. Dari dulu sampai sekarang seluruh kegiatan pekabaran Injil di Jerman dijalankan oleh lembaga-lembaga. Pada masa kebangunan sekitar tahun 1800, lahirlah beberapa PI yang tidak mengikat pada salah satu gereja. Basler Mission tahun 1815, Rheinische Mission tahun 1828, dan Gesner's Mission tahun 1834. Tetapi sejak tahun 1836 sebagai akibat kebangkitan kesadaran Lutheran didirikan sejumlah lembaga PI yang khas Lutheran. Misalnya Neutralischer Missions tahun 1841 yang sejak tahun 1886 bekerja di belahan timur Pulau Irian, Papua Nugini. Di Jerman Barat, karena ada kelompok kecil orang-orang saleh yang mendengar tentang usaha PI yang mulai dijalankan di tempat-tempat lain, dan akhirnya pada Hari Raya Pentakosta kedua tahun 1799, 10 orang berkumpul di rumah seorang pedagang kulit di kota Albertville dekat Barmen. Mereka mendirikan kumpulan yang bertujuan mendorong usaha PI. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Alliance of Reformed Churches. Ada dua rumus yang bisa dipandang sebagai pernyataan RMG mengenai dasarnya. Rumus itu memperlihatkan corak khas RMG dan badan-badan Zending yang serupa selama abad ke-19. 1 tahun berdiri, RMG membuka daerah kerajaan yang pertama, yaitu di Afrika Selatan bagian barat, tahun 1829, dan beberapa tahun kemudian pasukan RMG berhasil mendarat di Batavia tahun 1834 dan memulai pekerjaan di Kassel tahun 1836. Pemerintah-pemerintah kolonial termasuk pemerintah India Belanda tidak begitu suka melihat orang asing, maka utusan-utusan pertama RMG bertahan selama 1 tahun lebih di Batavia sebelum mendapat izin berangkat ke Kalimantan dan harus berjanji menaati beberapa syarat yang cukup mengikat mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan gereja Protestan di Hindia Belanda Indonesia. GPI merupakan wadah kesatuan yang mencangkup orang-orang Kristen Eropa dan sebagian besar orang Kristen Indonesia. Sejarah golongan Indonesia di dalam GPI khususnya terdapat di Maluku, Minahasa, dan Timor. Jumlah anggota GPI sekitar tahun 1815 kurang lebih 70.000 orang, diantaranya 50.000 lebih orang Indonesia. Jumlah itu meningkat terus menjadi 700.000 lebih pada tahun 1938, diantaranya 100.000 lebih orang Eropa. Berikutnya wewenang masing-masing.
Asas dari tata gereja presbiterial yaitu bahwa seorang pejabat tidak dapat berkuasa atas pejabat yang lain serta tidak dihormati dalam GPI. Para pendeta bertindak sebagai uskup atau superintendent. Tugas mereka ialah mengawasi pekerjaan para bawahannya, di samping mengasuh bagian jemaat yang termasuk lapisan atau tergolong masyarakat kolonial, yaitu orang Eropa. Seorang pendeta pribumi yang berkebangsaan Indonesia tidak boleh melayani sakramen kecuali kalau ia bertindak sebagai pejabat pendeta bantu. Tetapi di sisi lain, ia boleh melayani pemberkatan nikah. Pada tahun 1916, GPI telah memutuskan bahwa semua pendeta pribumi yang telah melaksanakan pekerjaan dengan baik selama 10 tahun barulah akan diberi hak untuk melayani sakramen. Sebelum tahun 1850, majelis jemaat hanya terdapat di kota-kota. Di Maluku misalnya, seluruh jemaat di Pulau Ambon berada di bawah majelis di kota Ambon. Mulai dari tahun 1850-an, jumlah jemaat yang memiliki majelis semakin bertambah. Meskipun demikian, sampai tahun 1920-an, jemaat belum mengambil bagian dalam pemilihan majelis. Para warga bangsa Eropa pun tidak. Bila majelis jemaat diangkat pertama kali, anggotanya diangkat dari atas. Berikutnya, pengembalaan anggota Eropa. Pelayanan kepada anggota kebangsaan Eropa ditugaskan secara khusus kepada para pendeta. Di dalam pelayanan tersebut, kita dapat menemukan kembali suasana kepegawaian. Dalam peraturan gereja, seluruh pekerjaan pendeta diatur dengan sangat cermat. Berapa kali harus memimpin kebaktian, bagaimana harus memberikan katekesasi, berapa kali harus berkunjung ke kelompok atau orang Kristen yang hidup berserak, dan seterusnya. Faktor lain yang mempersulit pembinaan jemaat ialah sifat masyarakat kolonial, yang sebagian besar terdiri atas pegawai-pegawai negeri, yang dipindahkan terus-menerus. Karena minat akan perkara yang di atas tidak seberapa besar, maka tidak jarang seorang pendeta tak tahan menjadi unsur asing dan ia menyesuaikan diri sambil tak berkutik mengenai Injil. Pengembalaan anggota Indonesia. Mula-mula para pendeta harus melayani anggota berbahasa Melayu. Untuk mereka ini ada kebaktian dalam bahasa Melayu. Di pelosok, kebaktian ini dipimpin oleh guru-guru jemaat yang secara darurat diangkat dari tengah anggota berbahasa Melayu itu dan yang melakukan juga kegiatan lain di kalangan mereka. Perluasan GPI melalui pekabaran Injil. Jumlah anggota pribumi GPI menjadi 10 kali selama masa 1815 sampai 1930. Sebagian pertambahan itu diakibatkan secara alamiah. Selain itu, ada 3 faktor yang mempengaruhi perluasan daerah kerja GPI. Yang pertama, setelah mengalami krisis tahun 1858 sampai 1864. Yang kedua, menjelang abad ke-20, kesadaran bergereja menjadi lebih besar. Dan yang ketiga, pemerintah mulai memperluas daerah jajahan ke daerah-daerah baru. Akibat dari perluasan itu, GPI menjadi persekutuan Kristen terbesar di Hindia Belanda. Jemaat-jemaat hasil usaha pekabaran Injil oleh lembaga-lembaga sending setelah berdiri sendiri ditampung dalam GPI. Tetapi, lembaga-lembaga sending memandang rendah GPI karena dasar pengakuan iman. Masalah reorganisasi GPI. Berawal dari reorganisasi tahun 1935 merupakan hasil proses yang panjang yang bertolak dari prakarsa yang diambil pemerintah pada tahun 1910. Dilanjutkan sidang raya pertama tahun 1916, usul-usul dibicarakan dalam serangkaian rapat gerejawi. Lalu sidang raya kedua di tahun 1933 yang dihadiri 12 peserta Indonesia dan 14 yang berkebangsaan Belanda. Diberi hak untuk merancang peraturan baru untuk gereja. Peraturan itu bersifat sementara.
hingga akhirnya GPI bebas di bulan Agustus tahun 1935. Peraturan baru itu mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1935. Berakhirlah sudah masa 3 abad gereja takluk kepada negara. Kebebasan gereja mula-mula diperjuangkan, diserahkan, bahkan ditolak, akhirnya diterima kembali. Sinode Am pertama tahun 1936 dan Am kedua tahun 1939. Dalam Sinode Am pertama tahun 1936 membahas tentang pengakuan iman dan menetapkan pedoman yang berbunyi, pengakuan iman akan dilakukan jika dengan pengakuan gereja Kristen segala abad seperti yang ada dalam pengakuan iman rasuli. Selanjutnya, dalam Sinode Am kedua tahun 1939, negara memutuskan untuk tetap menanggung gaji pendeta dan pendeta pembantu. Masa Jepang, bagi GPI, kedatangan Jepang lebih banyak mempercepat perkembangan yang telah berlangsung dalam tahun-tahun sebelumnya, daripada membawa perubahan. Jemaat-jemaat sudah tidak lagi memperoleh dropping dari pusat sebab pemerintah militer Jepang tidak meneruskan pembayaran tunjangan kepada gereja Protestan. Organisasi dituntaskan tahun 1948. Setelah tahun 1945, gereja belum begitu beruntung karena akibat dari Perang Belanda melawan Republik Indonesia. Waktu berjalan hingga di tahun 1948 berlangsung Sinode Am yang ketiga di Bogor yang memutuskan status jemaat GPI di Indonesia Barat. Orang Gemim yang berbahasa Belanda membangun gerejanya sendiri, mengakibatkan minoritas Kristen di Indonesia pecah sehingga diputuskan untuk menggabung jemaat itu dan menjadi Gereja Protestan Indonesia Barat atau yang kita kenal GPIB. GPIB termasuk gereja yang secara khusus terdapat di daerah perkotaan, berbeda dengan gereja Indonesia lainnya yang berakar dari daerah pedusunan. Tetapi gereja kota ini telah membuka karya pekabaran Injil di Kalimantan Tengah. Sinode Am ketiga di Bogor menentukan juga bagaimana susunan organisasi GPI di masa depan. Tanggapan kritis, munculnya lembaga-lembaga yang didirikan di samping NZG dikarenakan sekelompok orang terdorong untuk mendirikan lembaga pekabaran Injil yang memelihara ciri khas gerejanya. Didirikannya lembaga-lembaga baru ini dapat direspon secara positif sebab lembaga baru, khususnya DZV, menolak pembaptisan dalam gereja. Kehadiran VOC memberi dampak besar bagi pekabaran Injil di tanah Ambon serta membantu para jemaat di sana untuk beragama dan berpendidikan serta lebih percaya diri menggunakan bahasa asli daerah mereka. Jika dikaitkan dengan jurnal Ibu Maris Kalotterbum tentang dekolonialisasi pendidikan agama Kristen di Indonesia, karena maksud dari proses dekolonialisasi yang adalah proses di mana penghapusan wilayah jajahan dalam mengembalikan wilayah jajahan kepada pemerintah. Kami kelompok menyetujui pembahasan dalam materi Ragi Carita 1, di mana bangsa-bangsa Eropa mengkristenkan orang-orang yang berada di Ambon karena adanya larangan terhadap budaya lokal yang bertentangan dengan iman Kristen. Kesimpulan, semua lembaga-lembaga yang telah diuraikan di atas sangat berjasa dalam kehidupan gerejawi di negeri Belanda. NZG dapat mengerahkan tenaga kaum evangelis, UZV berkecimpung di kalangan kaum etis, dan GZB mengaktifkan jemaat pietis. Lahirnya gereja-gereja seperti Gereja Masihi Injili di Minahasa atau Gemim, Gereja Protestan di Maluku atau GPM, Gereja Masihi Injili di Timor atau Gemit, dan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB dari GPI serta golongan-golongan yang muncul memiliki arti besar bagi Indonesia. Proses pekabaran Injil yang terjadi di Ambon Lease mengalami perjalanan yang panjang saat VOC dengan berbagai cara membuat orang Ambon percaya dan mulai membuka diri untuk menjadi Protestan merupakan suatu pembaharuan. Orang memilih bahasa Melayu karena menghadapi orang Ambon, mereka memakai pendekatan tertentu, serta orang Ambon juga membawa agamanya ke seluruh Indonesia Timur.
Mengenai perkembangan agama Kristen di Sulawesi Utara memberi harapan baik, tetapi bagi orang-orang Portugis dan Spanyol maupun Belanda, daerah ini merupakan daerah pinggiran sehingga tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Pekerjaan diganggu oleh perang dan oleh kematian banyak pekerja. Akibatnya, gereja dibinahasa dan disingkir talaut. Selama masa itu tetap lemah, dan pada akhir masa VOC malah menjadi terlantar. Sekian dan terima kasih.